Jadi jangan jadi anak yang merengek-rengek minta masuk di dalam kerajaannya tuannya. Dan lupa untuk menghidupi hidupnya, setia mengelola apa yang dipercayakan. Sebaliknya jangan jadi orang yang sangat pandai dan cakap mengelola apa yang dipercayakan. Melihat kemampuannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan apa yang Tuhan titipkan di dalam hidupnya. Sampai susah percaya sama Tuhan untuk masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhan. Jangan jadi dua ekstrim ini, tapi jadilah orang yang mencintai Tuhan, taat dan setia akan perintahnya, mengembangkan apa yang ada. Jangan berhenti di sini. Masuk dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nama saya Joni Herjawan. Buat saudara yang belum pernah berjumpa, saya datang bersama dengan istri saya, Grace, dan anak saya, Joshua. Kami datang untuk menghadiri pernikahan Aurel. Dan saat ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kita belajar bersama-sama. Saudara siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Apa yang Tuhan taruh di hati saya kasih judul yang cukup intriguing. Judulnya adalah seorang pengelola yang berjalan di dalam kasih. A steward who walk in love. A steward who walk in love. Karena seringkali gini, berapa dari saudara percaya bahwa saudara dan saya, kita ini sama-sama pengelola? Kita semua adalah seorang pengelola, betul? Kita mengelola pekerjaan kita mengelola pelayanan kita mengelola usaha kita mengelola bisnis kita, minimum kita mengelola keluarga kita, mengelola hidup kita sendiri. Betul? Nah, kata pengelola atau kata mengelola seringkali disandingkan dengan pengetahuan, tentang kemahiran, kecakapan, tentang disiplin, tentang ketegasan. Karena mengelola memerlukan ketegasan, memerlukan kecakapan, memerlukan pengetahuan, memerlukan disiplin. Tapi kata mengelola cukup jarang disandingi dengan mengasihi. Mengelola lebih sering bersanding dengan kecakapan, pengetahuan, disiplin, ketegasan. Tetapi agak jarang disandingkan dengan mengasihi. Karena itu saya kasih judul, apa yang Tuhan taruh di hati saya adalah seorang pengelola yang berjalan di dalam kasih. A steward who walk in love. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin taruh satu framework untuk saudara semua. Saya baca dari Pengkhotbah 3 ayat 15. Pengkhotbah 3 sering kali kita quote, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, orang yang menikah sering kali pakai quote ayat ini, kan? Untuk segala sesuatu ada waktunya, ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 15 menuliskan bahwa yang sekarang terjadi, sudah terjadi sebelumnya. Yang akan ada, sulama ada. Dan Allah menentukan supaya yang sudah terjadi, terjadi lagi. If you say it, I believe it. If you say it is done. Apa yang dia katakan, kita mempercayainya. Adakah saudara sungguh mempercayainya bahwa apa yang sudah terjadi, pernah terjadi? Apa yang akan terjadi sudah lama ada. Dan Tuhan menentukan apa yang sudah terjadi untuk terjadi lagi. Sehingga jargon yang menuliskan bahwa history will repeat itself, sejarah akan mengulang dirinya sendiri, it's biblical.
Amin. Nah, jadi saya mau saudara dengarkan, resapi apa yang Tuhan akan sampaikan buat saudara dan saya pagi hari ini. Taruh framework ini, bahwa apa yang terjadi sudah pernah terjadi. Apa yang akan terjadi sudah lama ada. Dan Tuhan akan menentukan supaya yang sudah terjadi, terjadi lagi. Nah, merupakan rencana Tuhan bahwa saudara dan saya hidup berkelimpahan. Amin? Sedikit yang amin. Saudara dan saya akan hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu merupakan rencana Tuhan. Amin? Amin. Nah, tetapi kelimpahan ini punya tujuan. Saudara bukan dibuat hidup berkelimpahan hanya supaya hidup berkelimpahan, tapi saudara hidup berkelimpahan punya tujuan. Kejadian 1 ayat 26. Ayat yang saya pakai untuk kali terakhir saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saudara masih ingat? Tentang Tuhan bikin rencana, God plan, God create, God establish. Nah, saya mau melihat firman Tuhan ini dari angle yang lain. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kemudian Allah berkata, sekarang mari kita membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan, burung, dan semua binatang yang liar. Jadi Tuhan bilang, kamu kutugaskan untuk mengurus semua yang Tuhan sudah ciptakan. Oke? Jadi saya tulis dulu di sini. Jadi Tuhan, God plan, God create, God establish. Tuhan bilang sama Adam gini, kamu kutugaskan untuk jadi pengelola. Mengelola semua yang Tuhan sudah ciptakan. Steward of earth. Tuhan bilang gini, kamu kutugaskan untuk mengurus semua ikan, dan semua yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, kita semua tahu, we will lose what we cannot manage. Kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Karena itu kita sibuk belajar menjadi seorang pengelola yang baik. Nah, seringkali kata mengelola dipadankan dengan kecakapan, kemahiran, ketegasan, disiplin, betul? Dan cukup jarang disandingkan dengan kata mengasihi. Nah, jadi kita akan kehilangan apa yang kita nggak bisa kelola. Kalau pekerjaan kita tidak bisa kita kelola dengan baik, kita akan kehilangan pekerjaan itu. Kalau jabatan kita nggak bisa kita kelola dengan baik, kita akan kehilangan jabatan itu. Kalau pelayanan kita tidak bisa kita kelola dengan baik, kita akan kehilangan pelayanan itu. Bahkan hidup kita, kalau kita nggak kelola kehidup kita ini dengan baik, kita akan kehilangan hidup itu sendiri. Nah, poin berikutnya adalah mengelola yang dimaksud itu bukan hanya untuk mempertahankannya saja. Mengelola bukan hanya untuk mempertahankannya saja. Kejadian 2 ayat 15, kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara. Untuk ngapain? Mengerjakan dan melihara. Jadi bukan cuma suruh pelihara, tapi suruh kerjakan. Nah, di dalam bahasa Inggris lebih jelas, to work it, to make it better. Jadi Tuhan taruh Adam supaya dia ngapain? Memelihara, memaintainnya, dan menjadikannya lebih baik. Padahal yang ciptain Tuhan. Tuhan tetap kasih tugas sama Adam untuk pelihara dan jadikan lebih baik. Jadi setiap saudara dan saya, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya yang ada di tangan kita, Tuhan bilang apa? Pelihara ini, jadikan lebih baik. Pelihara ini dan jadikan lebih baik. Jadi Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, dikatakan gitu kan?
Jadi Tuhan menciptakan Adam waktu itu, manusia serupa dan segambar dengan dia. Tuhan kasih resource internal. Kemampuan yang ada di dalam dirinya dia, resource yang internal. Nah, sebelum dia ciptakan Adam, dia sudah menciptakan semua yang ada di luar. Bumi beserta segala isinya. Dia pisahkan daratan dari lautan, dia ciptakan benda-benda penerang, dia jadikan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, binatang melata, binatang liar, burung, ikan, semua dia ciptakan dulu. Baru dia ciptakan Adam. Jadi yang Tuhan mau sebagai pengelola bumi adalah Tuhan menjadikan manusia segambar dengan dia, punya sumber daya internal untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Yaitu sumber daya eksternal yang ada di luar. Oke? Nah, dengan tujuan supaya manusia itu memelihara dan menjadikannya lebih baik. Jadi, yang Tuhan mau adalah supaya Adam dengan sumber daya yang Tuhan sudah berikan di dalam dirinya untuk mengelola apa yang ada di sekelilingnya, memeliharanya dan menjadikannya menjadi lebih baik. Itu goalnya. Sebagai steward of earth. Tuhan tahu ini tidak gampang. Bayangkan seseorang diciptakan, dijadikan, belum punya pengalaman untuk mengelola bumi beserta segala isinya. Tuhan tahu bahwa pekerjaan ini tidaklah mudah. Nah, sebelum dia belajar mengelola yang sebesar itu, Tuhan bilang gini deh, Adam saya bikin latihan dulu aja. Latihan di tempat yang lebih kecil. Environment yang lebih terkontrol. Sebelum kamu jadi pengelola bumi, Tuhan bilang, gini, Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, utara, barat, timur. Oke, Tuhan bikin taman di Eden. Di sebelah timur. Ditempatkan di situ manusia yang sudah dibentuknya itu. Tuhan Allah menumbuhkan segala macam pohon yang indah yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Di tengah-tengah taman tumbuhlah pohon yang memberi hidup. Dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara tahu semua cerita ini. Di situ ada sebuah sungai mengalir dari Eden membasahi taman itu. Ada 4 sungai. Ada Hawila, ada Pison, ada Gihon, ada Tigris dan Efrat. Nah, saya gambarkan dengan sangat singkat. Jadi di tengah ini ada pohon yang memberi kehidupan dan ada pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Disitulah ditempatkannya manusia itu. Di sini ada 4 sungai. Saya gambar 1 sungai, 2, 3, 4. Di sini ada emas, ada damar bedola, ada krisopras, ada banyak berbagai benda yang baik. Oke? Ini yang Tuhan jadikan namanya. Nah, Tuhan tahu Dia mau Adam jadi pengelola bumi beserta dengan segala isinya. Adam bisa pakai sumber daya internal untuk mengelola sumber daya yang eksternal dengan tujuan untuk memeliharanya dan menjadikannya lebih baik. Tuhan tahu ini nggak gampang. Tuhan bilang kalau gitu kamu latihan dulu sebelum kelola yang besar. Lakukan di sini. Prinsip ini ada di tempat kerja kan? Sebelum jadi kepala cabang utama, jadi kepala cabang pembantu. Sebelum jadi kepala cabang pembantu, kepala kantor kas. Sebelum jadi manajer, jadi supervisor dulu. Sebelum jadi apa, sebelum jadi ini, jadi kelompok yang lebih kecil dulu, betul gak? Apa yang ada, udah pernah ada. Dan apa yang akan ada, sudah lama ada. Dan Tuhan menentukan supaya yang ada, terjadi lagi. Jadi history will repeat itself. Jadi Tuhan mau Adam jadi pengelola bumi. Tuhan bilang, latihan dulu deh. Kamu kelola aja dulu ini, yang lebih kecil. Kamu jadi steward
of Eden. Sebelum ngelola yang besar, ngelola ini aja dulu. Gimana mau kelola negara? Kalau ngelola provinsi aja berantakan. Gimana mau ngelola provinsi? Kalau ngelola kota aja berantakan. Gimana mau ngelola kota? Kalau ngelola keluarga aja berantakan. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Nah, gimana mau ngelola keluarga? Kalau ngelola diri sendiri aja berantakan. Masuk di pikiran saudara konsep ini? Bagaimana kita bisa mengelola yang eksternal kalau yang internal belum berhasil kita kendalikan? Halo? Bagaimana kita bisa memelihara dan mengusahakannya supaya lebih baik apa yang ada di eksternal kalau yang internal belum bisa kita kendalikan? Nah, ini yang terjadi. Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16, Tuhan berkata kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan dan semua dari pohon di taman ini. Ini semua boleh kamu makan dengan bebas, kata Tuhan. Tetapi yang ini nih, jangan kamu makan. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu binasa. Gitu kan firman Tuhannya? You say it, I believe. If you say it, it is done. Ada beberapa hal yang kita mau lihat di sini. Pertama, larangan bukan untuk mengurangi kebebasan. Larangan itu bukan untuk mengurangi kebebasannya. Larangan itu justru untuk menambah kesanggupannya menguasai dirinya. Oke? Nah, jadi apa yang Tuhan jadikan waktu dia minta suruh Adam jadi pengelola bumi. Bumi itu susah loh, Adam. Kamu kelola Eden aja dulu. Tapi bagaimana kamu bisa mengelola Eden kalau kamu nggak bisa mengelola hidupmu sendiri? Bagaimana kamu bisa mengelola yang eksternal kalau yang internal sendiri kamu belum bisa? Nah, Tuhan sedang dalam proses mau meningkatkan kemampuan internalnya. Jadi dia bilang semua ini boleh kamu makan, yang ini jangan. Larangan bukan untuk mengurangi. Peraturan, ketetapan, hukum yang ada di sekeliling kita. Ada. Prosedur, tata cara, semua ada. Bukan untuk mengurangi kebebasan kita. Tetapi untuk menambah kemampuan kita, meningkatkan kemampuan kita, mengelola diri kita sendiri. Kalau kita cakap mengelola yang internal, tentunya kita bisa mengelola yang eksternal. Sampai di sini masuk di pikiran saudara. Jadi Tuhan mau Adam jadi cakap mengelola pikirannya sendiri. Dan waktu dia bilang semuanya ini boleh, kita sering melihat ini sebagai larangan. Semua ini boleh kamu makan, yang ini jangan. Kita bisa melihat ini sebagai larangan, atau sebetulnya Tuhan lagi kasih apa sama Adam? Tuhan sama Adam lagi kasih pilihan. Dan kamu boleh pilih. Mau kamu makan, bisa. Mau kamu gak makan, juga bisa. Tapi kalau kamu makan, pastilah kamu mati. Kan gitu. Apa yang pernah ada? Sudah lama ada. Apa yang akan ada? Udah dari dulu ada. Tuhan akan bikin apa yang ada, terjadi lagi. Jadi kalau hidup saudara ini penuh dengan pilihan di dalam hidup, mau bangun apa mau tidur ya? Ada akibatnya dari setiap pilihan kita. Mandi sekarang apa nanti? Beresin rumah dulu apa nanti? Mau disapu tiap hari apa enggak? Mau ngomong baik-baik sama pasangan kita, sama suami, sama istri atau enggak? Mau ngomong kasar sama staf kita atau mau ngomong dengan lebih baik? Mau gini atau mau gitu?
Semuanya pilihan. Dari dulu, dari awal Tuhan bilang, you mau makan boleh? Bukan mau makan boleh, you mau makan atau enggak? Tapi kalau kamu makan ada akibatnya. Itu kan pilihan. Kita melihatnya sebagai larangan, tapi pada saat itu Adam sedang dikasih sebuah pilihan. Dan kita sudah tahu apa yang dia pilih. Dia pilih untuk makan. Pastilah engkau akan mati. Matilah rohnya. Dia dibuang jauh. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gara-gara dong satu. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena salah pilih. Pilih yang salah waktu itu. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi dia udah salah pilih. Waktu dia salah pilih karena apa? Karena dia makan. Kenapa dia makan? Tak tipu toh. Kalau kamu makan, kamu udah mati. Kamu akan seperti Tuhan. Lah, kamu kan sudah diciptakan serupa dan segambar sama Tuhan. Kenapa mesti seperti Tuhan lagi? Artinya, tak tipu. Ketipu itu kita nggak sadar. Kalau kita sadar lagi diambil, namanya dirampok. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri ular datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tak tipu toh. Tapi Yesus bilang, tapi aku datang untuk memberi kamu hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Dulu Tuhan bilang, kalau kamu makan, pasti kamu mati. Ada pilihan. Dan dia pilih. Yesus bilang, pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya kamu hidup. Dan memilikinya di dalam segala kelimpahannya. Ulangan 30 ayat 19. Akan lebih jelas lagi saudara melihat ini. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati. Pilihan lagi. Apa yang ada? Sudah pernah ada. Apa yang akan ada? Sudah lama ada. Dan Tuhan akan bikin apa yang sudah ada, sudah terjadi, terjadi lagi. Sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati, antara berkat dan kutuk. Cuman kali ini dikasih, pilihlah hidup. Beda nggak sama waktu ngomong sama Adam? Sama. Kamu boleh, kalau kamu makan atau enggak, kamu punya pilihan. Pada saat kamu memakannya, pastilah kamu mati. Pilih hidup. Halo? Dia bilang, hari ini kamu perhadapkan hidup dan mati, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Jadi hidup yang berkelimpahan. Waktu dia hidup di sini kan harusnya dia hidup berkelimpahan, betul? Hidup yang berkelimpahan itu karena kasih karunia. Karena dia nggak bikin apa-apa kan, Tuhan yang ciptakan. Dan Yesus datang bilang, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Karena apa? Karena kasih karunia. Tetapi tetap harus dipilih baik-baik. Dulu susahlah pilih. Lalu diingatkan, pilihlah kehidupan. Bagaimana caranya memiliki kehidupan? Ayat ke-20. Cintailah Tuhan Allahmu, taatilah Dia, dan setialah kepadanya. Maka kamu dan keturunanmu akan hidup. If you say it, I believe it. If you say it, it is done. Jadi dia bilang apa? Cintailah. Kan kita suruh pilih nih. Cintailah Tuhan. Taatilah. Dan setialah. Maka kamu akan hidup. Kalau kamu pilih ini, maka kamu akan hidup. Dan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sampai di sini, saudara masih oke? Bagaimana kita mencintai Tuhan?
Jikalau engkau mengasihi aku, Yesus bilang, engkau akan mengikuti segala perintahku. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti segala perintahku. Jadi bagian pertama dari caranya kita pilih, cintailah Tuhan dengan cara mengikuti perintahnya. Saya giring pikiran saudara pelan-pelan. Mengikuti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Kalau Tuhan kasih perintah, pasti Tuhan tahu kita sanggup melakukannya. Waktu Tuhan suruh Adam menjadi pengelola bumi, Tuhan tahu Adam pasti sanggup. Tapi dikasih latihan, suruh kelola Eden dulu. Sebelum bisa kelola Eden, kelola dulu diri sendiri. Dia gagal. Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Tapi hidup yang datang ini supaya mesti kita pilih. Kita pilih baik-baik sekarang. Nah, pilihlah kehidupan dengan cara bagaimana? Mencintai dia. Nah, bagaimana mencintai dia? Ikuti perintahnya sekarang. Dulu kan sudah gagal nih. Jangan kamu makan. Pada hari kamu makannya, pastilah kamu binasa. Jangan kita ulangi sejarah itu. Pilih hidup, mencintai dia. Nah, bagaimana kita mencintai dia? Mentaati apa yang dia perintahkan. Beberapa contoh aja, perintah dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara perlu alat bantu apa untuk menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Saya yang perlu apa-apa. Perlu keputusan aja, betul gak? Untuk menjaga hati kita. Banyak di dalam kehidupan pernikahan, suami dengan istri, atau dalam keluarga, kakak dengan adik, orang tua dengan anak. Yang mesti dijaga hatinya siapa? Hati sendiri. Kita tidak jaga hati pasangan kita. Jagalah hatimu. Kalau setiap orang masing-masing sibuk jaga hatinya, aman dunia. Kakak tidak usah jaga hati adiknya, adik tidak usah jaga hati kakaknya, suami tidak usah jaga hati istrinya, istrinya tidak usah jaga hati suaminya, anak tidak usah jaga hati orang tuanya, orang tua tidak usah jaga hatinya, masing-masing menjaga hatinya sendiri-sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa bilang kita hidup mengasihi Tuhan kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik? Saudara setuju? Beberapa contoh yang lain. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana saudara bisa bilang saudara hidup mengasihi Tuhan kalau janji jam 8 datang jam 8:05? Halo. Ya tapi kan itu Pak. You say it, I believe it. Aku percaya firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri yang mengatakan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Berikutnya lagi. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Perhatikan mata kita. Mata ini pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Perhatikan apa yang kita lihat. Perhatikan sudut pandang kita. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaknya ia mendengar. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu akan mati. Dia dengar gak? Kedengeran, tapi gak didengerin. Karena kalimat itu kedengeran kan, tetapi nggak didengerin. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Satu lagi, Amsal 18 ayat 21. Hidup
dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kenal logo ini? Kalau kenal ketahuan umurnya. Kalau kita lihat gambar ini, if you say it, I believe it. If you say it, it is done. Apa yang pernah terjadi, sudah pernah terjadi. Apa yang akan terjadi, sudah lama terjadi. Dan Tuhan akan buat apa yang terjadi, terjadi. Bisakah kita datang dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku hidup mengasihi Tuhan. Halo. Aku jaga hatiku, karena dari sana terpancar kehidupan. Aku mengelola waktu di dalam hidupku dengan baik. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Aku menjaga mataku, sudut pandangku. Aku mendengar apa yang seharusnya aku dengar. Dan aku menjaga lidahku, karena dari dalam kepenuhan hatinya mulutnya bicara. Mau tahu isi hati seseorang? Lihat status Facebooknya, lihat Instagramnya, lihat Twitternya. Karena dari dalam hatinya mulutnya bicara, tangannya ngetik status. Termasuk saya, saudara. Ada banyak hal yang mana saya harusnya bisa menguasai lidah saya lebih baik. Ada hal-hal yang tidak seharusnya saya katakan kepada orang-orang. Kepada istri saya, kepada anak saya, kepada rekan sekerja saya. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jikalau engkau bilang engkau hidup mengasihi Tuhan, engkau menuruti perintahnya, adakah? Yang ini kita nggak perlu orang lain nih. Menjaga hati, mengelola waktu, perhatikan mata kita, dengar apa yang kita seharusnya dengar, dan jaga lidah kita. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah ini. Kita tidak perlu alat bantu lain, betul? Semuanya ada di dalam internal. Bagaimana kita mau mengelola yang eksternal kalau yang internal belum berhasil kita kendalikan? Saya ngomong gini termasuk sama diri saya sendiri, saudara. Nah, jadi steward of self dimulai dari menguasai diri untuk hidup mengasihi Tuhan. Jadi kita hidup menguasai diri untuk hidup mengasihi Tuhan, itu adalah modal awal untuk kita jadi pengelola yang baik atas hidup kita sendiri. Kalau kita bisa kendalikan yang internal, baru kita masuk dalam tahap berikutnya untuk mengendalikan yang ada di luar kita. Sampai di sini saudara belajar sesuatu? Oke. Nah, ini sekarang kita mulai menjadi seorang pengelola yang baik. Mulai dari kelola apa yang internal dulu. Sekarang kita akan mengelola apa yang ada di luar. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, seorang lagi 2, seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Masing-masing menurut apa? Kita pakai bahasa kita di sini. Masing-masing menurut kemampuannya menguasai dirinya. Dengan hidup mengasihi Tuhan, mengelola hidupnya, mengelola resource internalnya dia. Kalau saudara berhasil mengelola ini, maka Tuhan akan mulai titipkan 1, 2, atau 5. Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta, itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu lalu menyembunyikan uang tuannya. Yang sudah ada. Udah pernah ada. Waktu dikasih tugas suruh ngapain? Mendapatkannya supaya apa? Di Eden? Supaya apa? Mengusahakan dan
Memeliharanya. Memelihara tuh jaga. Kalau tadinya satu, tetap satu. Nah, itu memelihara. Hamba yang terima 1 talenta, dia pelihara. Dia jujur toh. Dikasih 1, nggak kembali setengah. Kasih 1 dikembaliin berapa? 1, berarti dia pelihara. Tapi apakah dia mengusahakannya? Dia tidak mengusahakannya. Padahal perintahnya jelas. Kita disuruh mentaatinya dan setia dengan perintah yang dia berikan. Dan tuannya bilang, yang terima 5 talenta jadi 10, yang punya 2 jadi 4. Yang 1 tetap 1, berarti yang 1 hanya memeliharanya. Yang punya 2 dan 5 memelihara dan menjadikannya lebih baik. Jadi buat saudara yang hanya memeliharanya, jangan menghidupi seperti orang yang punya 1 talenta. Orang yang punya 1 talenta itu jujur nggak? Jujur saudara. Karena dikasih 1 kembali 1. Dia memeliharanya dengan baik. Tetapi dia tidak mengusahakannya, dia tidak mengembangkannya, dia nggak cultivate, dia nggak work it. Dia tidak menjadikannya lebih baik. Nah sekarang kita bahas orang yang mengolahnya lebih baik. Jadi kita bahas yang jadi steward of Eden dengan baik. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Dengan kata lain gini, aku memeliharanya dan aku mengembangkannya. Aku memeliharanya dan aku menjadikannya lebih baik. Seperti yang Tuhan sudah tetapkan waktu bumi ini diciptakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara perhatiin, yang 2 nguntungin 2, yang membawa keuntungan 2 dan membawa keuntungan 5, dipujinya sama, betul nggak? Dia nggak bilang ini, hai hambaku yang baik dan setia, hai hambaku yang lebih baik dan setia. Sebab dia cuma kasih 2, kamu kasih 5. Sebab masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupannya. Dan masing-masing mengembangkannya. Dipuji dua-duanya sama tuannya. Hai hambaku yang baik dan setia. Jadi steward of Eden, selain hidup mengasihi Tuhan, dengan cara menjaga hidupnya dengan baik, dia taat kepada perintahnya, dia setia dengan apa yang ditugaskan kepadanya untuk memelihara dan mengusahakan apa yang dipercayakan. Itu sebagai steward of Eden. Jadi hamba yang terima 1 talenta, dia berhasil mengelola dirinya. Karena kalau enggak, dia enggak akan, berarti dia enggak punya kesanggupan. Saya mau saudara melihat sesuatu yang tidak tertulis. Hamba yang dikasih 1 talenta, dipercayakan kan? Dan masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Berarti hamba yang dikasih 1 talenta punya kesanggupan enggak? Punya. Dia punya kemampuan untuk mengelola dirinya. Tetapi dia gagal. Karena dia hanya memeliharanya. Dia enggak memelihara dan mengembangkannya. Dia gagal menjadi steward of Eden yang baik. Tapi hamba yang punya 2 dan 5 talenta, selain hidup mengasihi Tuhan, dia memperbesar kapasitasnya dengan mentaati tugas yang diberikan untuk memelihara dan mengusahakannya juga dengan setia dan dengan tanggung jawab yang dipercayakan. Saudara mulai lihat, kita sedang kembali ke sini. Sekarang kita udah sampai di sini. Jadi sekarang yang 2 talenta dan 5 talenta kita udah naik sampai di level ini. Selain hidup setia, mengembangkan, memelihara, mengusahakan apa yang ditugaskan kepada dia dan dia memperbesar kapasitasnya. Efesus 2 ayat ke-8.
Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan. Tadi kan kita kasih pilihan kan, karena kasih karunia kita diselamatkan. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau udah sampai sini, jangan sombong ale katanya. Sudah berhasil di sini, dikasih, dikembangkan, jangan sombong. Sebab itu bukan hasil usahamu, Tuhan yang membuat. Sebetulnya kamu udah tidak layak. Tuhan udah kasih karunia, pilih hidup, dia bilang. Caranya, kasih Tuhan. Caranya, jaga hatimu, ini semua. Kelola hidupmu dengan baik. Maka Tuhan berikan talenta sesuai dengan kesanggupannya. Apapun yang kamu terima, kembangkan itu. Jangan cuma pelihara dan kembangkan. Waktu kamu berhasil mengembangkannya, kamu jadi hamba yang baik. Pengelola Eden yang baik. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau saudara merasa saudara adalah pengelola Eden yang baik, itu baik. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dia mau kita melakukan pekerjaan baik. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan baik? Karena melakukan pekerjaan baik untuk melakukan sesuatu yang baik, menjadi bagian bekerja sama dengan Tuhan, saudara perlu resource besar, betul nggak? Nah, saudara nggak bisa bergantung sama resourcemu sendiri. Jadi ini bukan goal utama. Menjadi seorang pengelola Eden yang baik itu bukan goal utama. Bahwa waktu dia puji sama kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu baik, tapi jangan berhenti di sana. Kasih tahu sama sebelahmu, jangan berhenti di sana. Kita semua kenal ayat ini. Ayatnya bilang gimana? Ayo kita taruh di kepala. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia akan perkara kecil, kepadamu akan dipercayakan tanggung jawab dalam perkara yang biasanya kita ingat cuma sampai di sini, betul? Saya juga begitu dulu. Ada ayat terusannya, saudara. Apa ayat terusannya? Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat ini ada ditulis 2 kali, saudara. Kalau ditulis 2 kali artinya apa? Artinya penting. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bagaimana sih masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu? Istri saya pernah ngomong gini sama saya dulu. Waktu saya pertama kali memutuskan untuk meninggalkan dunia profesional saya, untuk bekerja, untuk melakukan apa yang saya lakukan sekarang bersama JPCC Foundation. Istri saya bilang gini sama saya, John, kalau kamu pintar mengelola apa yang Tuhan percayakan sama kamu dengan baik dan mengembangkannya sampai cukup buat kita sekeluarga, kita sudah tahu. Kalau kamu sampai dipuji Tuhan, hambaku yang baik, ya manusia bisa lihat. Halo? Kalau engkau menjadi pengelola yang baik dan setia, yang setia akan perkara kecil, kepadamu akan dipercayakan tanggung jawab dalam perkara besar, tetanggamu bisa lihat. Istri saya tanya gini sama saya, sekarang bisa nggak kamu percaya biar Tuhan, saya pelan-pelan nih, bisa nggak kamu percaya biar Tuhan kelola apa yang Dia punya buat kita? Saya ulangin. Kalau kamu bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kamu dengan baik dan mengembangkannya sehingga mencukupi kita sekeluarga, kita sudah tahu. Kata istri saya, bisa nggak kamu percaya biar Tuhan
yang kelola apa yang dia punya, bukan apa yang saya punya. Biar Tuhan kelola apa yang Tuhan punya untuk kita. Waktu dia ngomong gitu dulu sama saya bilang, ayatnya mana? Sampai satu hari Tuhan bukakan firman ini. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Enggak kebaca selama ini ternyata. If you say it, I believe it. If you say it, it is done. Saya kasih contoh. Kami di rumah ada staf kerja di rumah, pengemudi. Dia mengemudikan kita sejak tahun 2020. Namanya Pak No. Dia ngurus anak-anak dengan sangat baik. Anak-anak semua mencintai dia, mengasihi dia. Suatu hari saya panggil dia, saya bilang, Pak, Bapak kan sama kita udah lama. Bapak bantu anak-anak saya tamat SD, SMP, SMA. Kalau saya pinjam bahasa kita, engkau sudah setia dalam banyak perkara bersama dengan kami sekeluarga. Sekarang biar kita bantu supaya anak-anakmu selesai sampai kuliah. Itu kalimatnya kita di tahun 2014, 2013. Udah, singkat cerita, anak-anaknya dua. Dua-duanya udah jadi sarjana sekarang. Sudah menikah, yang satu belum menikah, tapi dua-duanya sudah jadi sarjana. Nah, ini yang satu waktu itu kelas 3 SMA. Dia bilang gini sama saya, Pak, si Ika ini SMA perlu pakai laptop, Pak. Oh, oke. Laptopnya katanya harus, zaman dulu masih Celeron. Harus tipe ini. RAM-nya minimum harus segini, Pak. Dan hard disk-nya harus segini. Oh, oke. Kapan diperluinnya? Ini ngomong ini sekitar April, Mei. Kapan diperluinnya? Nanti Agustus, Pak. Oh ya sudah. Nanti bulan Juli tolong ingatkan saya ya. Oh iya Pak, nanti saya ingatkan. Sudah. Mei, ke Juni, ke Juli kan? Pertanyaan saya sama saudara, antara April, Mei, Juni, emang dia pikirin beli laptopnya di mana? Berapa harga laptop dia pikirin? Saudara mengerti? Emang dia pikirin belinya di mana? Emang dia pikirin tuannya ini mau beli cicil kah? Mau beli lunas kah? Mau bagaimana caranya? Emang dia pikirin? Kenapa? Karena dia pegang sungguh. Waktu tuannya bilang, masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita bantu sampai anakmu lulus sekolah. Dia perlu laptop, Pak. Ya sudah, nanti Juli ngomong. Sampai bulan Juli emang dia pikir, nanti si Pak Joni belinya gimana ya? Si Pak Joni ada nggak duitnya? Dia ngerti nggak cari laptop di mana? Dia nggak pikirin. Bulan Juni dia cuma bilang, Pak, sebulan Juli Pak. Oh ya sudah. Besok kita cari. Langsung kasih. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Nah, ini yang istri saya bilang, bisakah kamu ngelola dengan baik? Kita sudah tahu. Kamu jadi pengelola Eden yang baik, tetanggamu tahu. Kamu menjadi pengelola dirimu sendiri, itu cuma kamu sama Tuhan yang tahu. Waktu kamu jadi pengelola Eden, tetanggamu tahu. Karena kepadamu dipercayakan sesuai dengan kesanggupanmu. Tapi setelah kamu menjadi pengelola yang baik, bisakah kamu percaya biar Tuhan kelola apa yang Dia punya buat kita. Dan kita masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jangan kita seperti cerita anak bungsu itu jadi si anak sulungnya. Papa, saya kerja. Loh, anakku, milikku kan milikmu. Kamu mau bikin pesta, mau bakar kambing, bakar aja, kata Tuhan. Masalahnya gini, dia tinggal sama bapaknya, dia nggak macam-macam, tapi dia lupa untuk masuk dan turut ke dalam kebahagiaan bapaknya. Halo? Bisakah kita mempercayai Tuhan, kelola apa yang Dia punya,
sehingga kita bisa masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhan. Bisakah kita mempercayai Tuhan biar Dia kelola apa yang Dia punya untuk kita, sementara kita masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhan? Itu goal utamanya. Jadi kita bisa naik sampai ke sini. Steward of earth, selain hidup mengasihi Tuhan, mentaati tugas yang diberikan untuk memelihara dan mengusahakannya, juga setia dengan tanggung jawab yang dipercayakan, mempercayai Tuhan sepenuhnya, dan oleh kasih karunia bermitra dengan Tuhan untuk perbuatan baik. Bagaimana saudara bisa melakukan perbuatan baik? Karena perbuatan baik yang saudara mau lakukan, saudara perlu resource yang banyak, betul nggak? Nah kalau saudara cuma lihat resource saudara, cuma lihat 10 talenta yang saudara berhasil kembangkan dari 5, saudara akan bilang, ya ini 5 memang udah jadi 10, tapi mana cukup untuk perbuatan baik? Karena kita lupa untuk masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhannya. Saya berharap saudara tangkap betul ini. Kita ini masuk karena kasih karunia, betul? Nah, Matius 22 ayat 36. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum yang ada di dalam apa? Hukum kasih. Kasihi Tuhan, kasihi dirimu sendiri, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Kamu tidak bisa mengasihi sesamamu kalau kamu tidak mulai dengan mengasihi dirimu sendiri. Tapi kalau kamu cuma cukup mengasihi dirimu sendiri, kamu jadi orang yang egois. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Di dalam dua hukum ini tertera seluruh hukum Taurat. Bukankah itu yang dikatakan bahwa kita ini diselamatkan karena kasih karunia untuk sebuah perbuatan baik? Nah perbuatan baik ini ongkosnya besar. Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita mengelola dan mengembangkan apa yang ada pada kita, nyali kita ciut. Itu yang terjadi dengan hidup saya berkali-kali. Sampai Tuhan pakai istri saya untuk mengingatkan saya, bisa enggak kamu percaya biar Tuhan kelola apa yang Dia punya buat kita sehingga kita bisa masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada dua ekstrim. Yang satu mengelola dengan sangat baik, punya kemampuan mengelola hidupnya dengan baik sehingga dipercayakan talenta. Dan dia punya kemampuan mengelola talentanya dengan baik dan mengembangkannya. Saking pinternya mengelola, sampai lupa untuk masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Ini bahasa yang halus, sampai lupa masuk. Bahasa kasarnya gini, begitu hebatnya kemampuannya dia, sampai susah percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan bisa kelola apa yang Dia punya buat dia. Tapi ada ekstrim yang satunya lagi, sibuk ketok surga, minta masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Tapi lupa mengembangkan hidupnya untuk menjadi pengelola yang baik dan mengelola apa yang dipercayakan. Sampai Tuhannya bilang, hambaku yang baik dan setia. Jadi jangan jadi anak yang merengek-rengek minta masuk di dalam kerajaannya Tuhannya. Dan lupa untuk menghidupi hidupnya setia mengelola apa yang dipercayakan. Sebaliknya jangan jadi orang yang sangat pandai dan cakap mengelola apa yang dipercayakan.
melihat kemampuannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan apa yang Tuhan titipkan di dalam hidupnya, sampai susah percaya sama Tuhan untuk masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhan. Jangan jadi dua ekstrim ini, tapi jadilah orang yang mencintai Tuhan, taat dan setia akan perintahnya, mengembangkan apa yang ada. Jangan berhenti di sini, masuk dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara belajar sesuatu? Ayat yang terakhir, saya minta pemain musik untuk kembali. Jadi saudara mulai melihat sebuah gambaran sekarang. Tadi awal mulanya saya bilang apa? Mengelola seringkali dikaitkan dengan kecakapan, kemampuan. Betul? Ketegasan, disiplin, tapi jarang dikaitkan dengan mengasihi. Itu kalau saudara sampai yang kedua. Karena untuk sampai pengelola diri yang baik, saudara mesti bisa mengelola hidup saudara. Disiplin dengan waktu, tegas, punya pengetahuan, punya kemampuan. Untuk bisa naik sebagai pengelola Eden, saudara mesti cakap mengelolanya. Tapi kalau saudara mau dibawa Tuhan masuk sampai rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara, saudara perlu masuk dan turut di dalam kebahagiaannya. Untuk masuk di dalam kebahagiaan Tuhannya, tidak ada hukum lain yang untuk saudara masuk. Namanya hukum kasih. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi dirimu, kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Ayat yang terakhir, 2 Yohanes 1 ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu. Apa yang ada, udah pernah ada. Apa yang akan ada, sudah lama ada. Dan Tuhan akan bikin apa yang pernah terjadi, terjadi lagi. Jadi dia bilang, ini bukan perintah baru. Tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Katakan dari mulanya. Yaitu supaya kita saling mengasihi. Kapan ada dari mulanya saling mengasihi? Waktu Adam diciptakan, kan Adam sendiri. Dari mana saling mengasihi? Mari kita baca ayat berikutnya, ayat yang ke-6. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Saya undang saudara semua untuk baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari mula gimana Pak? Dan inilah kasih itu, yaitu kita hidup menurut perintahnya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti segala. Dan inilah kasih itu, jikalau engkau mengasihi dan kalian kasih, yaitu kita hidup sesuai dengan perintahnya. Betul? Perintahnya apa Pak? Dan inilah perintah itu, yaitu kita hidup saling mengasihi. Gimana sih hidup saling mengasihi itu? Dan inilah kasih itu, yaitu kita hidup menurut perintahnya. Oke, kalau gitu perintahnya apa? Dan inilah perintah itu, yaitu kita hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu gimana sih? Dan inilah kasih itu, kita hidup sesuai dengan perintahnya. Kalau gitu apa perintahnya? Dan inilah perintah itu, adalah kita hidup di dalam kasih. Kasih itu apa? Kita hidup sesuai dengan perintahnya. Perintahnya apa? Kita hidup di dalam kasih. Jadi apakah perintah yang lebih besar di dalam hidupmu? Selain saudara hidup di dalam kasih, hidup mengasihi Tuhan, hidup mengasihi dirimu, dan hidup mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
Waktu kita menghidupi hidup seperti ini, kita masuk dalam rencananya Tuhan. Menjadi pengelola bumi beserta segala isinya. Kita bisa percaya Dia kelola apa yang jadi milik Dia untuk kita. Pengelola yang sejati hidup mengasihi Tuhan dengan mengikuti perintahnya. Percaya penuh kepadanya. Mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. A true and good steward is a steward who walk in love. Berjalan di dalam kasih, berjalan karena kasih, berjalan untuk mengasihi, sebab inilah kasih itu. Saya lakukan ini berulang supaya minimum kalau saudara mau ingat, saudara ingat ini aja. Dan ini kasih itu, yaitu kita hidup sesuai dengan perintahnya. Perintahnya apa Pak? Inilah perintah itu, yaitu kita hidup di dalam kasih. Bagaimana hidup di dalam kasih? Hidup sesuai dengan perintahnya. Perintahnya apa? Hiduplah di dalam kasih. Saudara boleh lakukan ini sampai sore, sampai seumur hidupmu. Sehingga Tuhanmu datang dan bilang, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia akan perkara yang kecil, kepadamu akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Bukan hanya yang lebih besar, masuk dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Percaya Tuhan kelola apa yang Dia punya buat saudara dan saya. Sehingga kita bisa menjadi agen kasih karunia, membawa perubahan kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus berkati.